Halo para penjelajah YouTube. Buat kalian penggemar aviasi atau dunia perbangan. Di video ini akan dijelaskan beberapa jenis tentang pesawat terbang, tapi sebelumnya. Para penonton yang terhormat, selamat datang di channel Oktav Aditya. Perlu kami sampaikan bahwa penayangan video ini adalah video yang harus di-subscribe dahulu sebelum ditayangkan. Sebelum penayangan kami persilahkan kepada Anda untuk duduk dengan nyaman, menutup dan mengunci pintu yang masih terbuka di ruangan Anda, menyediakan cemilan dan minuman. Atas nama Oktav Aditya, dan seluruh editor yang bertugas mengucapkan selamat menikmati penayangan ini, dan terima kasih atas pilihan Anda untuk menonton video ini. Pesawat terbang ternyata terdiri dari banyak jenis, tergantung pada kegunaannya. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi pesawat berdasarkan jenisnya. Desain pesawat telah berkembang pesat sejak Wright Brothers melakukan penerbangan pertamanya di dekat Kitty Hawk, North Carolina. Pesawat terbang adalah kendaraan yang mampu terbang dengan mendapat dukungan dari udara. Teknologi komputer memungkinkan pabrikan mengembangkan pesawat yang lebih andal, aerodinamis, dan bertenaga dari sebelumnya. Pesawat melawan gaya gravitasi dengan menggunakan baik gaya angkat statis atau dengan menggunakan gaya angkat dinamis dari sebuah airfoil, atau dalam beberapa kasus gaya dorong ke bawah dari mesin jet. Contoh umum jenis pesawat termasuk pesawat terbang, helikopter, kapal udara, termasuk balon udara, glider, paramotor, dan balon udara panas. Berikut penjelasan jenis pesawat mulai dari yang komersial hingga non-komersial yang perlu kalian ketahui. Jenis pesawat komersial. Berikut beberapa jenis pesawat komersial yang umum digunakan dalam industri penerbangan komersial. 1. Jet penumpang jumbo. Jenis pesawat komersial yang pertama adalah jet penumpang jumbo. Boeing 747 adalah jet komersial berbadan lebar pertama yang mendapatkan julukan jumbo jet. Boeing tidak pernah membayangkan bahwa subsonik 747 akan terus populer, mengingat jet supersonik juga sedang dikembangkan pada saat itu. Namun demikian, Boeing terus menjual lebih dari 1.554 jet penumpang jumbo ini, yang dapat dengan cepat diubah menjadi pesawat penumpang atau kargo. Airbus adalah satu-satunya saingan utama Boeing dalam penjualan jumbo jet. Meski baru berusia 4 dekade, Airbus telah memimpin marginal dalam pangsa pasar. Kelemahan utama Airbus adalah bahwa model A380 mereka terus kehilangan popularitas di kalangan maskapai karena ukurannya yang besar. Keuntungan dari jet besar seperti itu terbatas kecuali Anda terbang dari hub pusat besar ke hub pusat lain yang juga besar. 2. Jet penumpang ukuran sedang. Jenis pesawat komersial yang kedua adalah jet penumpang ukuran sedang. Jet penumpang ukuran sedang, seperti Airbus 350-1000, memiliki bodi yang lebih sempit. Meskipun masih dapat mengangkut lebih dari 350 penumpang, pesawat ini tidak dapat menandingi kapasitas 600 penumpang dari Boeing 747 dalam konfigurasi kelas tunggal. Airbus A380 semakin mengecilkan angka itu dengan kapasitas 853 penumpang dalam konfigurasi satu kelas. Tetapi Boeing 737 baru-baru ini memperluas jangkauannya sejauh 900 mil laut untuk mencapai 3.000 untuk penerbangan lintas benua. Tentu saja, jet komersial ukuran menengah ini diinginkan di antara maskapai penerbangan karena mempertahankan keuntungan yang lebih besar di rute musiman dan pada penerbangan yang lebih kecil. Label harga yang lebih rendah juga membuatnya menarik dari sudut pandang investasi. Saat Anda mempertimbangkan fleksibilitas konfigurasi Airbus 380 atau bahkan Boeing 787 untuk rute yang berbeda, masuk akal untuk melakukan lindung nilai terhadap tren pasar dengan memilih model yang lebih fleksibel. 3. Jet penumpang ringan. Jenis pesawat komersial yang ketiga adalah jet penumpang ringan. Dalam kisaran jet penumpang ringan, tempat duduk penumpang biasanya 60 hingga 100. Embraer 175 dapat menempuh 1.800 mil dengan kecepatan jelajah 545 mil per jam. Ukuran jet penumpang ringan yang lebih kecil menjadikannya pilihan ideal untuk maskapai penerbangan ekonomi. Tempat duduk dibagi menjadi 2 bagian di setiap sisi gang tengah. Jet yang lebih besar memiliki 3 bagian dan 2 lorong. Jet penumpang ringan populer untuk rute regional, karena mereka mengkonsumsi lebih sedikit bahan bakar dan membutuhkan lebih sedikit investasi.
pemilik dapat dengan cepat meraup untung dengan menerbangkan pesawat mereka ke tujuan populer dari hub pusat yang lebih besar. Sebuah pesawat dari Los Angeles ke Las Vegas, misalnya, akan menjadi cara mudah untuk menghasilkan pendapatan dari investasi tanpa menghadapi peraturan ketat yang diberlakukan oleh penerbangan di atas laut. 4. Turboprop penumpang. Jenis pesawat komersial yang keempat adalah turboprop penumpang. Meskipun turboprop tidak dapat diandalkan seperti mesin jet, pesawat terbang jauh lebih aman daripada transportasi darat karena dibuat untuk keandalannya. Selain itu, setelah pesawat mencapai ketinggian jelajah, tidak banyak faktor yang dapat berpengaruh negatif terhadap pesawat yang terbang di atas cuaca. Gesekan dan geografi lanskap dan cuaca terestrial adalah beban terberat yang harus dihadapi para insinyur otomotif. Mesin turboprop lebih hemat bahan bakar daripada mesin jet. Karena bahan bakar adalah salah satu pengeluaran terbesar untuk sebuah pesawat terbang, ini membuat mereka menjadi investasi yang lebih baik. Turboprop penumpang juga dapat beroperasi dan lepas landas dari landasan pacu yang lebih pendek. Ini membuka pintu untuk menerbangkan lebih banyak jenis penerbangan pendek untuk memenuhi permintaan pasar. Pesawat prop yang lebih besar, seperti Bombardier Q400, dapat mengangkut hingga 80 penumpang. 5. Pesawat kargo. Jenis pesawat komersial yang kelima adalah pesawat kargo. Pesawat kargo memiliki cakupan yang lebih luas daripada jenis lainnya karena merupakan konversi dari subtipe. Seperti yang dinyatakan, Boeing 747 dapat diubah menjadi pesawat kargo jika diinginkan. Tetapi Boeing juga memproduksi jet khusus untuk kargo, seperti Boeing Dreamlifter. Dreamlifter mengangkut kargo hingga 65.000 kaki kubik. Ini hanya dikalahkan oleh 78.000 kaki kubik dari Airbus Beluga XL. Di bagian bawah jangkauan, Cessna membuat pesawat kargo dengan desain pesawat baling-baling kecil. Pesawat ini bisa membawa 340 kaki kubik atau 12 penumpang. Seperti yang dinyatakan, pesawat yang digerakkan baling-baling akan mencapai daerah terpencil dengan landasan yang lebih kecil. Hal ini membuat mereka lebih sibuk daripada penerbangan yang lebih besar karena mereka dapat mengisi banyak kekosongan dalam rantai distribusi. Jenis pesawat jet pribadi. Berikut beberapa jenis pesawat jet pribadi yang populer digunakan di dunia. 1. VLJ, jet sangat ringan. Jenis pesawat jet pribadi yang pertama adalah VLJ. Ini adalah jenis jet yang sangat ringan terutama untuk perjalanan jarak pendek ke tujuan regional. Mereka biasanya menawarkan tempat duduk hingga 8 penumpang. Keuntungan dari jet ini adalah Anda dapat menyewa satu pilot untuk menerbangkannya, bukan seluruh awak pesawat. Beberapa model juga membanggakan biaya operasi rendah yang setara dengan pesawat turboprop. Mereka adalah solusi ideal untuk menjangkau lebih banyak tujuan terpencil yang dihindari maskapai penerbangan. Pesawat ini biasanya digunakan untuk penerbangan yang berdurasi 40 hingga 80 menit. Oleh karena itu, mereka tidak menawarkan kompartemen WC terpisah tetapi hanya toilet bergaya darurat dengan tirai privasi. Pesawat ini masih merupakan konsep yang relatif baru. Desain pertama, Cessna Citation Mustang, tidak diproduksi hingga November tahun 2006. Jet ini adalah jet bisnis paling ringan di pasaran untuk layanan taksi udara. 2. Jet bisnis ringan. Jenis pesawat jet pribadi yang kedua adalah jet bisnis ringan. Beberapa jet bisnis ringan mampu melakukan penerbangan lintas benua sejauh 2.400 mil laut atau lebih. Definisi dari jet bisnis ringan adalah berat lepas landas maksimum adalah 20.000 pon. Dibandingkan dengan hanya setengahnya untuk jet yang sangat ringan. Dan kebanyakan jet bisnis ringan masih dapat mempertahankan kecepatan jelajah rata-rata sekitar 500 mil per jam. Ini membuat mereka setara dengan jet komersial yang lebih besar tetapi ideal untuk perjalanan pribadi. Jet ini biasanya memiliki kompartemen toilet khusus dan menawarkan lebih banyak ruang kabin daripada model VLJ. Mereka juga syarat dengan semua teknologi yang Anda perlukan untuk melakukan pertemuan bisnis dari jarak jauh saat dalam penerbangan. Telepon satelit, Wi-Fi, dan komunikasi radio XM semuanya onboard. Mereka juga menampilkan tekanan kabin yang tidak akan Anda temukan di banyak pesawat kecil. Tekanan kabin diperlukan untuk mempertahankan tingkat oksigen di ketinggian yang lebih tinggi. 3. Jet bisnis ukuran menengah. Jenis pesawat jet pribadi yang ketiga adalah jet bisnis ukuran menengah. Sementara VLJ tipikal dan jet ringan membawa maksimal 6 penumpang, jet bisnis ukuran menengah menawarkan tempat duduk yang nyaman hingga 10 penumpang. Anda akan menemukan bahwa kemewahan dan fasilitas dari setiap kelas.
Jet ini melayang sekitar 500 mil per jam dengan kecepatan jelajah dan menawarkan kemampuan untuk mendarat di landasan pacu yang lebih kecil. Anda bisa melakukan penerbangan non-stop dalam jarak 2.000 hingga 3.000 mil laut dan bekerja dengan nyaman di kabin bertekanan lebih besar. Bahkan ada subtipe jet bisnis ukuran menengah yang disebut super ukuran menengah. Pesawat ini hemat bahan bakar dan dirancang untuk menempuh jarak yang lebih jauh dengan lebih cepat. Ukuran super menengah dapat melakukan perjalanan hingga 580 mil per jam dalam jarak 3.600 mil atau lebih. 4. Jet bisnis berat. Jenis pesawat jet pribadi yang keempat adalah jet bisnis berat. Jet ini sering diubah dari jet maskapai komersial yang lebih besar menjadi liner mewah. Keuntungan dari jet bisnis berat adalah kemampuannya untuk melakukan pertemuan dan konferensi skala penuh. Mereka menampung 10 hingga 18 penumpang dan mampu terbang di ketinggian di atas cuaca untuk kenyamanan dan keandalan maksimum. Mereka juga memiliki jangkauan penerbangan tunggal yang melebihi 6.000 mil selama rentang 6 hingga 8 jam. Boeing 7478 VIP adalah contoh konversi dari pesawat penumpang komersial menjadi jet bisnis mewah pribadi. Ruang kabin yang besar inilah yang membuat pesawat ini begitu menarik. Bisnis benar-benar dapat membangun kantor dan departemen kerja di dalam jet seperti halnya di gedung. Fokus pada kemewahan dan kenyamanan hanyalah keuntungan untuk membuat pekerja lebih produktif selama penerbangan bisnis yang panjang dan penting. 10. Jet militer. Jenis pesawat jet pribadi yang kelima adalah jet militer. Meskipun tidak legal bagi Anda untuk memiliki F-18 Hornet yang bersenjata lengkap, jet militer adalah salah satu pesawat berperforma terbaik di pasaran. Sebagian besar jet militer adalah jet tempur supersonik yang digunakan untuk terlibat dengan kombatan musuh atau untuk membom target strategis dalam misi rahasia. Jet ini menghabiskan biaya miliaran dolar untuk dikembangkan. Mereka dikerahkan dari pangkalan angkatan udara dan kapal induk angkatan laut. Sungguh menakjubkan melihat mereka mendarat di landasan kecil pengangkut dengan mengaitkan kabel. Sebagian besar juga memiliki kemampuan untuk mengisi bahan bakar di udara tanpa mendarat. Mereka sering diterbangkan dalam formasi penerbangan yang dipimpin oleh satu jet dengan cara yang sama seperti burung bermigrasi dalam formasi berbentuk V. Jenis pesawat propeller. Selain jenis pesawat komersial dan jet pribadi di atas, terdapat juga jenis pesawat propeller yang di dalamnya terdapat 5 kategori yakni 1. Mesin tunggal pribadi. Jenis pesawat propeller pertama adalah bermesin tunggal pribadi. Meskipun Anda akan berpikir bahwa mesin yang digerakkan baling-baling telah ketinggalan zaman oleh mesin jet modern, tidak begitu halnya. Lebih dari 27% penerbangan masih menggunakan pesawat baling-baling terlebih jika durasi tempuh hanya memakan waktu 1 hingga 2 jam. Mengapa harus melalui semua kerepotan menaiki jet ketika Anda dapat naik pesawat baling-baling pribadi kecil bahkan ke tujuan terjauh? Pesawat baling-baling pribadi sangat populer di daerah terpencil AS, seperti Alaska. Di banyak wilayah Alaska, tidak ada metode transportasi lain kecuali Anda memiliki kereta luncur anjing. Pesawat baling-baling bermesin tunggal cocok untuk jarak 100 hingga 500 mil. Untuk melangkah lebih jauh dari itu, Anda mungkin membutuhkan mesin turboprop yang mampu menempuh jarak 1.200 mil atau lebih. 2. Turboprop kembar. Jenis pesawat propeller kedua adalah turboprop kembar. Meskipun biaya operasi turboprop lebih kurang setara dengan jet, mereka seringkali memiliki kapasitas angkut yang lebih besar daripada banyak jet ringan. Mesin jet turboprop juga bisa menukik dan naik ke atas tanpa terhenti. Keuntungan utama lainnya dari twin turboprop adalah kemampuannya untuk mendarat di lapangan rumput atau landasan pacu darurat lainnya. Kebanyakan pesawat turboprop ganda juga dapat diterbangkan hanya dengan satu pilot. Mesin turboprop jauh lebih seperti mesin jet. Namun, alih-alih menggunakan gas buang itu sendiri untuk menggerakkan pesawat, poros diputar untuk memutar baling-baling pitch variabel. Kelemahan dari baling-baling adalah kehilangan efisiensinya pada kecepatan yang lebih tinggi. Inilah mengapa mereka tidak digunakan di pesawat supersonik, meskipun mereka masih dapat bekerja dengan baik pada kecepatan 0,6 Mach. 3. Aerobatik. Jenis pesawat propeller yang ketiga adalah pesawat aerobatik. Banyak mantan pilot angkatan udara kehilangan sensasi manuver kecepatan tinggi di jet tempur. Meskipun tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan jet tempur lagi, pesawat aerobatik adalah pengganti yang cocok. Pesawat ini cepat dan melakukan aksi di udara, seperti menyelam dan berguling.
Karena ringan dan mudah bermanuver, mereka sering terlibat dalam latihan koreografi. Untuk menerbangkan pesawat stunt aerobatik dengan benar, pilot membutuhkan jam pelatihan lanjutan. Jika berlatar belakang militer, hal ini dapat mengurangi kurva belajar secara signifikan. Membiasakan diri dengan gaya G dan disorientasi yang terjadi di bawah pertunjukan akrobatik yang intens adalah sesuatu yang jauh lebih mudah jika mereka menjalani bertahun-tahun sekolah penerbangan dan menghabiskan banyak waktu di jet tempur militer. 4. Amfibi. Jenis pesawat propeller yang keempat adalah pesawat amfibi. Pesawat amfibi dirancang khusus untuk lepas landas dan mendarat di danau dan laut air tawar. Beberapa pesawat bahkan dapat dilengkapi dengan lunas yang diperkuat untuk menangani pendaratan di medan yang tertutup salju atau es. Wisata ke daerah terpencil mungkin juga memerlukan penggunaan pesawat amfibi. Faktanya, beberapa model pesawat amfibi juga memiliki roda yang dapat ditarik sehingga dapat mendarat di landasan pendaratan biasa. Kelemahan dari pesawat amfibi adalah model yang membanggakan berbagai kemampuan pendaratan lebih berat dan membutuhkan perawatan yang lebih besar. Itu selalu lebih baik menggunakan pesawat untuk tujuan khusus dengan mendarat di darat atau air. Memposisikan roda untuk pendaratan terestrial atau aqua adalah masalah lain yang dihadapi pilot di pesawat yang dapat dikonversi. Jika roda tidak disetel dengan benar, kerusakan akan terjadi. 5. Turboprops militer. Jenis pesawat propeller yang kelima adalah turboprops militer. Militer masih mengembangkan dan menggunakan pesawat turboprop untuk transportasi kargo dan pesawat tempur ringan. Karena turboprop memberikan penghematan bahan bakar yang lebih baik dan lebih murah untuk diproduksi dan digunakan ke wilayah di mana pesawat tempur tugas ringan dibutuhkan, mereka masih lebih disukai daripada jet dalam beberapa aplikasi. Dan karena mereka memiliki keunggulan teknik modern, turboprop militer masih sama mematikannya dengan jet tempur. Selain itu, mesin turboprop memberikan daya dorong ke depan yang lebih kuat daripada jet. Meskipun jet dapat beroperasi lebih efisien pada kecepatan Mach jarang dibutuhkan untuk sebagian besar misi tempur atau transportasi pasokan. Turboprop juga bekerja jauh lebih baik di ketinggian yang lebih rendah daripada mesin jet. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa jenis pesawat terbang. Semoga penjelasan di video ini membuat pengetahuan Anda lebih luas terhadap dunia aviasi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini ke semua teman-teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan mendukung channel kami agar bisa lebih bersemangat untuk membuat konten kreatif lainnya. Terima kasih.